Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi semuanya, jumpa lagi dengan saya Siti Hoiria, pembimbing Litnum 2025 dari SDN Cikistu, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan ini, saya akan mewawancarai seseorang, yaitu seseorang yang sangat spesial, di mana dia adalah seorang perempuan yang cantik, mapan, muda, bersahaja, dan tentunya sangat memotivasi kita semua. Yuk kita simak, yuk. Halo Bu, perkenalkan, nama saya Siti Hoiria, pembimbing Litnum dari SDN Cigentur. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah. Ya, kita mulai ya Bu ya. Untuk pertama-tama, siapa nama lengkap Ibu? Nama saya Ida Rohayati, SPDGM. Untuk sekarang mungkin, bidang pekerjaan apa yang sedang Ibu geluti? Untuk bidang pekerjaan sekarang, saya adalah seorang guru matematika, di mana saya mengajar di tingkat SMA kelas 12 sekaligus Wakasek bidang kurikulum di SMA Banjar Asri. Dari mana sih Ibu berasal? Asal saya lahir di Cianjur Selatan pada tanggal 16 Mei 1989, namun saya besar di Bandung sejak tingkat SMP sampai sekarang. Masih muda ya? Oke. Sejak kapan sih Ibu terjun di dunia pendidikan? Saya terjun di dunia pendidikan itu pada tahun 2009. Pada waktu itu saya masih kuliah, namun saya waktu PPL yang lain sudah selesai, namun saya dilanjutkan dikarenakan pada waktu itu di SMPN 1 Cileunyi membutuhkan guru matematika, maka saya melanjutkan sampai sekarang 2025, berarti sudah sekitar 16 tahun saya mengajar matematika. Amazing ya pemirsa. Ngomong-ngomong, di mana sih pertama kali Ibu terjun di dunia pendidikan itu, tempat ngajarinnya tuh di mana gitu? Kalau untuk pertama kali saya itu di SMPN 1 Cileunyi itu. Namun pada setelah saya nikah itu 2012 saya pindah ke Katapang. Ya, saya pindah ke Katapang, dan pada tahun 2019 saya pindah ke SMA Banjar Asri. Kalau boleh tahu, berapa tahun sih Ibu menjalani profesi sebagai guru sampai diangkat menjadi Wakasek kurikulum? Oke. Saya terjun di dunia pendidikan itu udah sekitar 16 tahun mungkin ya. Udah lama kali ya. Udah lama kali. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke sini. Namun sebelum pindah ke sini saya tahun 2014 saya itu udah menjabat Wakasek juga, tapi itu di SMP. Nah, di 2019 saya ke sini, kebetulan saya di sini hanya 1 tahun kurang mungkin. 1 tahun kurang saya sudah ikut mungkin ya, tapi belum 2019 2020 itu belum menjadi Wakasek, tapi hanya pembantu. Nah, tahun 2020 2021 baru saya menjabat Wakasek di bidang sarana prasarana, dan tahun 2024 sampai sekarang 2025 saya menjadi Wakasek bidang kurikulum. Amazing ya pemirsa, pencapaiannya sangat memotivasi kita. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasan Ibu terjun ke dunia pendidikan? Alasan terjun ke dunia pendidikan itu, ini adalah salah satu cita-cita saya ya dari kecil, alhamdulillah tidak berubah sebenarnya. Namun apa sih alasannya? Alasan yang paling menantang itu apa ya? Saya lebih suka ke anak-anak. Oh gitu. Ya, lebih suka ke anak-anak, lebih fresh gitu kan. Emosinya lebih stabil, lebih enak aja menghadapi anak-anak. Lalu setelah Ibu menjadi Wakasek kurikulum, bagaimana Ibu bekerja sama dengan guru, staf, dan para komite agar sekolah ini menjadi maju? Bagaimana sih untuk untuk kerjasamanya ya? Yang artinya jika kita menjabati sebuah jabatan, bukan hanya kurikulum sebenarnya ya, semua jabatan itu harus ada tim kerjasama yang baik itu dengan pengelola, kemudian dengan guru ataupun dengan siswa.
itu harus ada kerjasama yang baik, kemudian kita juga harus menjadikan contoh juga kepada yang lainnya. Hebat. Ngomong-ngomong, ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi selama menjabat menjadi Wakasek Kurikulum? Oh, banyak sekali. Tentunya ya Bu. Banyak sekali tantangannya dari dalam, dari luar itu banyak sekali. Apalagi saya nih ya sebagai Wakasek Kurikulum sekaligus sebagai ibu rumah tangga ya, pasti itu dua hal yang tidak boleh di nomor dua kan. Karir juga nomor satu, apalagi saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus seorang ibu juga itu nomor satu juga. Nah, bagaimana sih untuk apa namanya tadi menyikapinya? Yang pertama itu kita harus bisa membagi waktu mungkin ya, membagi waktu di mana kita seorang istri, di mana kita seorang ibu, di mana kita seorang pemimpin. Oke, terakhir Bu, ada nggak sih Bu saran atau motivasi untuk kita semua yang nonton di sana, bagaimana caranya supaya kita nyaman terjun ke dunia pendidikan? Saran dari saya, meskipun mungkin di sebuah profesi itu pasti ada tantangannya ya, semua profesi pasti ada tantangannya. Namun saran dari saya, bagaimana sih sampai yang kerasa sama saya nih ya, sampai di titik ini, yang pertama yang harus kita dikuatkan adalah di mental. Karena seberapapun kita pintar, seberapapun kita bisa, seberapapun kita jenius, kalau mental kita tidak kuat, kita akan kalah. Jadi ibaratnya kita harus bisa menguasai mental kita sendiri. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh mental itu sendiri. Jadi kita sendiri yang harus menguasai. Dan tunjukkan sebuah profesi atau sebuah prestasi. Kita tunjukkan prestasi nih. Kemampuan kita itu bisa nih di sini. Maka insya Allah. Dan yang satu lagi yang paling penting, segala masalah, segala sesuatu libatkan Allah di dalamnya. Betul banget Ibu. Nah Bu, mungkin cukup sekian wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan waktunya. Nah, untuk pemirsa yang di sana ya, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan. Terus tirulah caranya Ibu untuk menjadi wanita hebat, cantik, mapan, bersahaja di usia muda. Mungkin cukup sekian hasil tantangan saya bulan ini. Sampai berjumpa lagi di tantangan bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.